Hati yang terhalangi artinya hati yang tidak bisa menyaksi lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati inilah yang sebetulnya salah satu fungsi dalam ilmu tasawuf, tempat turunnya cahaya. Dan cahaya Allah itulah yang menjadi kendaraan hati kita. Al-anwaru matoyal qulubi wal asrar. Cahayalah yang menjadi kendaraan hati dan relung batin kita. Jadi hati akan bergerak menghadap kepada Allah, menuju kepada Allah. La maksuda ilallah, tiada yang dimaksud kecuali Allah. Apabila hati kita berkendaraan. Nah, kendaraannya adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga betapa pentingnya, maka dalam ilmu tasawuf, fokus ilmu tasawuf adalah ilmu yang maudhu'nya, objek kajiannya adalah af'alul qalb, aktivitas hati, kondisi hati. Bagaimana hati manusia ini bisa difungsikan dengan sebaik-baiknya. Nah, salah satu tadi fungsinya bahwa matali'ul anwar al-qulubi wal asrar. Tempat terbitnya cahaya Allah adalah hati dan relung batin. Kita akan membahas di pagi hari ini dengan kajian kitab Al-Hikam. Kitab ini sangat terkenal di pesantren-pesantren, menjadi rujukan. Yang dikarang oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hikam artinya kumpulan hikmah-hikmah. Di mana dalam ilmu tasawuf itu mendapatkan ilmu bukan dicari tapi diberi. Jadi bukan mencari tapi diberi. Kalau berpikir itu mencari baru ketemu. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf hikmah itu didapat karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit ini gambaran ilmu tasawuf ini dan hikmah yang didapatkannya atau ilham yang didapatkannya. Contoh misalnya perkataan seorang sufi besar dalam kitab Futuhatul Makkiyah. Syekh Ibnu Arabi mengatakan, ketahuilah sesungguhnya ilmu kami dan ilmu sahabat-sahabat kami dari kelompok para sufi bukan dari metode berpikir, bukan dari tulis dan baca, bukan observasi lewat pemikiran, akan tetapi ilmunya itu adalah al-faid. Al-faid itu ma yaridu alal qalbi, ilmu yang Allah datangkan ke dalam hati. Jadi hatilah tempat datangnya ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita lihat bagaimana pandangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah mengenai terhijabnya atau terhalanginya hati kita. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ya, surah Al-Waqi'ah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami, firman Allah, aqrabu ilahi, lebih dekat kepadanya, minkum, daripada kalian, walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Bayangkan, Allah lebih dekat, ya, Allah lebih dekat daripada dekatnya kita dengan manusia. Segimana dekatnya? Dalam ayat yang lain, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ini lebih detil lagi. Kami, firman Allah, lebih dekat kepadanya ketimbang urat lehernya sendiri. Mana sih yang lebih dekat dengan kita ini? Urat leher itu sudah terdekat dengan kita. Ya, karena urat leher kita diputus, ya kematian. Gak ada yang lebih dekat daripada urat leher kita. Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Walakin la tubsirun, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Karena Allah itu bukan benda, Allah itu bukan makhluk. Jangankan Allah, virus saja, COVID-19, kelihatan nggak oleh mata? Enggak. Nah, kelihatan. Tiba-tiba batuk saja. Tiba-tiba paru-parunya sesak saja. Itu baru makhluk Allah. Nggak kelihatan. Lalu dengan apa bisa menyaksi Allah? Nah, bukan melihat. Melihat itu dengan mata, kepala. Tapi menyaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi tiada sembahan kecuali Allah. Apa yang kita saksikan? Hati kita menyaksi. Mari kita perhatikan lebih dalam. Ayat ini sungguh luar biasa. Menyadarkan kepada kita Allah lebih dekat daripada urat leher kita sendiri. Akan tetapi kita tidak melihatnya.